Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali hadir berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Kita masih melanjutkan membahas kitab Al-Wajiz, ya, fi fiqh sunnah wal kitabil aziz, dan masih di bab adabul khala, ya, adabul khala, adab buang hajat. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai poin ke-9, ya. Namun sebelum melanjutkan poin ke-10, kita akan murojaah sedikit terlebih dahulu tentang adab-adab buang hajat. Ya, adab-adab buang hajat. Yang pertama, masih ingat gak jemaah? Adab buang hajat yang pertama, yustahabbul liman arada dukhulal khala'i an yaqul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Jadi dianjurkan bagi orang yang ingin masuk ke dalam WC, maka dia mengucapkan yang pertama apa? Bismillah. Ya. Kemudian doanya apa enggak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, jadi kalau ingin masuk WC, ya, yang belum hafal doanya boleh ditempel stiker tuh Pak depan WC. Karena Islam mengajarkan bahkan sampai perkara buang hajat saja, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam ini agama yang paripurna, tidak ada agama yang sesempurna Islam. Ya. Bismillah dengan nama Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan, ya. Khubuth, khubuth itu apa? Jin laki-laki, khaba'ith jin perempuan. Ya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini yang pertama, adab ketika mau buang hajat. Yang kedua, wa yustahabbu idza kharaja an yaqula ghufranak. Ya, dianjurkan apabila keluar dari WC maka mengucapkan doa ghufranaka. Ya, apa artinya? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Kenapa kita minta ampun ketika keluar dari WC? Kenapa jemaah? Karena ketika berada di dalam WC, mulut kita berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta ampun ketika di dalam WC saya mengalami kealpaan, lalai dari zikir kepadamu. Ya. Kemudian yang ketiga, adab buang hajat. Apa yang ketiga? Wa yustahabbu an yuqaddima rijlahul yusra fit dukhul wal yumna fil khuruj. Ya, dianjurkan, ya, ketika masuk WC dengan kaki
kiri, dan keluar WC dengan kaki kanan. Masuknya saja kakinya diatur, Pak. Masya Allah. Ya. Kenapa? Ya. Wa dzalika likaunit tayamuni ya fima huwa syarif ya. Karena yang sebelah kanan itu digunakan untuk hal-hal yang mulia. Wa tayasuri fima huwa ghairu syarif, dan sebelah kiri itu digunakan hal-hal yang tidak mulia. Ya, kebalikan dari yang anggota badan yang sebelah kanan, ya. Kemudian adab buang hajat yang kelima, wa yustahabbu alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Ya, dianjurkan ya untuk tidak mengangkat pakaian ketika mau buang hajat hatta yadnuwa minal ard, sebelum hampir mendekati tanah. Ya. Kalau dulu kan nggak ada WC, Pak, zaman Nabi dan para sahabat ya. Jadi kalau misalnya mau buang hajat, istiqbalul qiblah wa istidbaruha fis sahara'i wala fil bunyan, dan wala yajus, dan tidak boleh ya ketika buang hajat itu menghadap kiblat ya, atau membelakangi kiblat ya, baik di tempat terbuka wala fil bunyan ya, maupun di tempat tertutup ya. Meskipun di sini ada khilaf para ulama ya, namun penulis ya memilih pendapat tidak boleh, mau tempat terbuka ke tempat tertutup, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, adab buang hajat yang ketujuh, wa yahrumu takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim ya, diharamkan ya buang hajat ya, fi tariqin nas, di jalan yang dilewati manusia ya, pipis di jalan umum ya. Ada nggak sebagian kita pipis di jalan umum? Oh banyak, Pak. Banyak, nggak boleh, Pak ya, nggak punya adab ya. Kemudian wa fi dhillihim, dan buang hajat di tempat berteduhnya manusia ya. Di mana misalnya kalau berteduh kita kalau lagi hujan, di pohon, di bawah pohon, atau di kolong apa namanya, kolong jembatan ya, kolong jembatan, buang pipis di situ atau buang hajat di situ itu diharamkan ya. Kemarin kita sudah bahas dalilnya. Kemudian adab yang kedelapan, wa yukrahu an yabula fi mustahammih ya, makruh hukumnya buang hajat yaitu kencing ya di tempat pemandian umum ya. Tempat pemandian umum di sini maksudnya apa kalau di kita? Kolam renang ya. Jadi di kolam renang lagi renang tiba-tiba iseng buang air kecil ya. Akhirnya hukumnya apa? Makruh. Makruh di sini maksudnya apa? Dibenci, Pak. Ya, dibenci. Ya. Kemudian adab buang hajat yang ke-9, kita bahas sampai 9 nomor kemarin, 9 poin ya di pertemuan kemarin itu. Yahrumul baulu fil ma'ir raqid ya. Haram hukumnya baul, kencing, pipis, fil ma'ir raqid, di air yang tidak mengalir, artinya air tersebut tergenang terus kita pipis di sana, haram hukumnya ya, nggak boleh. Banyak mudaratnya ke diri sendiri maupun orang lain ya. Nah sekarang kita masuk poin yang ke-10, adab buang hajat ya. Yang ke-10 adab buang hajat, wa yajuzul baulu qa'iman wal qu'udu afdal ya. Wa yajuz itu boleh ya, boleh kencing qa'iman, sambil berdiri. Yang ke-10 adab buang hajat, boleh kencing sambil berdiri, wal qu'udu afdal, namun duduk itu lebih afdal. Namun duduk lebih afdal. Jadi ini pilihan ya. Boleh kencing sambil berdiri, duduk juga boleh. Namun kalau afdaliyahnya mana? Lebih utama mana? Lebih utama duduk. Nah, baru dijelaskan dalilnya oleh penulis di sini. Dalil yang pertama, an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'iman. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya intaha ya ila subatati qaumin fabala qa'iman, sampai di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Ya. Kemudian fatanahhaitsu faqal ya. Kemudian aku hendak menghindar darinya. Ya. Jadi ketika itu Nabi pipis ya, dengan cara berdiri ketika sampai tempat pembuangan sampah suatu kaum ya, fabala qa'iman, Nabi pipis sambil qa'iman itu berdiri. Kemudian fatanahhaitsu faqal, maka aku hendak menghindar darinya. Ya, Hudzaifah hendak menghindar dari Nabi ketika Nabi pipis sambil berdiri. Maka Nabi mengatakan kepadanya, ya, udnuh, ya, mendekat ke sini, nggak apa-apa, jangan menjauh, mendekat ke sini. Nabi memanggil siapa? Hudzaifah, mendekat ke sini, udnuh. Fadanautu hatta qumtu inda aqibaihi, ya, maka aku mendekat sampai qumtu, aku berdiri, inda aqibaihi, sampai aku berdiri di belakang Nabi SAW. Ya. Jadi siapa yang berdiri di belakang Nabi? Hudzaifah. Tadinya mau menjauh, kata Nabi, nggak apa-apa, dekat sini, nggak apa-apa, yuk mendekat. Kemudian dekat, akhirnya sampai di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fatawaddoa wa masaha ala khuffaihi. Ya. Kemudian setelah selesai hajatnya, Nabi kemudian berwudu. Ya. Berwudu wa masaha ala khuffaihi. Kemudian mengusap di atas khufnya. Khuf itu apa? Sepatu ya. Berwudu kemudian mengusap di atas sepatunya. Nanti kita akan bahas tentang khuf. Ya, tentang khuf. Nah, dalil dari Hudzaifah ini menunjukkan bahwasanya Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri. Ya. Buang air kecil sambil berdiri. Ya. Hudzaifah mau menjauh nggak boleh, dekat nggak apa-apa. Ya. Setelah selesai Nabi wudhu. Namun ketika wudhu, ketika ingin membasuh kakinya, ternyata Nabi memakai sepatu, hingga Nabi hanya mengusap di atas khufnya. Nah, itu ada fikihnya juga, Pak. Nanti kita bahas di bab berikutnya. Ya, mengusap khuf di atas khuf. Ya. Makanya kata Umar kalau nggak salah, atau Ali, saya lupa ya. Seandainya agama itu memakai akal, niscaya yang lebih berhak untuk diusap adalah bagian bawah khuf dibandingkan bagian atas. Kalau pakai akal ya, Pak. Ya. Yang kotor bawah atau atas? Bawah. Ya. Kalau agama itu pakai akal, yang berhak diusap itu adalah bagian bawah khuf daripada bagian atas. Ya. Namun agama kita bukan pakai akal, melainkan pakai dalil. Nabi mengusap atas khuf, kita sami'na wa ata'na. Sebagaimana perkataan Umar kepada Hajar Aswad, Pak. Umar berbicara kepada Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, engkau ini hanya sebuah batu. Ya. Kalau Nabi tidak menciummu, aku tidak sudi menciummu. Ya. Makanya ketika Nabi mencium Hajar Aswad, sahabat nggak ada yang bertanya, Nabi kenapa kok nyium Hajar Aswad? Nggak ada ya. Ya. Para sahabat langsung sami'na wa ata'na. Kalau kita gimana? Nanya dulu, mikir dulu. Sahabat tidak. Ya. Nabi ketika mendirikan sholat, di tengah-tengah sholat melepas sendalnya, ya, gimana, apa yang dilakukan sahabat? Semua ikut melepas sendal. Ya. Ternyata selesai sholat, Nabi mengabarkan, kenapa kalian melepas sendal juga? Sesungguhnya Jibril mengabarkan kepadaku, ya, di bawah sendalku terdapat najis. Itulah keimanan para sahabat, ya, maaf. Ya. Nggak banyak tanya apa yang Nabi lakukan. Sami'na wa ata'na. Ya. Ini dalil dari Hudzaifah, Nabi pernah kencing sambil berdiri. Ya. Wa innama qulnal qu'uda afdal. Namun penulis berpendapat, penulis di sini maksudnya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi, penulis kitab ini. Ya. Penulis berpendapat, ya, bahwasanya al-qu'uda afdal. Kencing sambil duduk itu lebih afdal. Pendapat siapa? Penulis kitab ini. Ya.
li'annahu al-ghalibu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena berdasarkan kebiasaan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi ada dua dalil, Pak. Dari Hudzaifah itu Nabi pernah pipis sambil berdiri, dari Aisyah mengatakan Nabi pipis sambil duduk. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, ya, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquh, kata Aisyah, ya. Barang siapa menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pipis sambil berdiri, jangan kalian percaya, kata Aisyah. Jangan kalian percaya. Fala tusaddiquh. Maksudnya apa? Aisyah ingin meyakinkan Nabi itu nggak pernah pipis sambil berdiri. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, jangan kalian percaya kalau ada yang bilang Nabi pipis sambil berdiri. Ya. Kemudian, makana yabulu illa jalisan. Nabi tidak pernah kencing kecuali sambil duduk. Berarti ada dua dalil nih. Ya. Yang pertama dari Hudzaifah yang menyatakan Nabi pernah pipis sambil berdiri. Yang kedua dari Aisyah yang mengatakan kalau ada yang mengatakan Nabi pipis sambil berdiri, jangan kalian percaya. Ya. Nabi tidak pernah pipis, tidak pernah kencing kecuali sambil duduk. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa qauluha hadza la yanfi ma jaa an Hudzaifah. Ya. Perkataan Aisyah ini, ya, tidak menafikan riwayat Hudzaifah. Tidak menafikan riwayat Hudzaifah. Li'annaha akhbarat amma ra'at, ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha, ya, memberitahukan apa yang ia lihat. Ya. Ia lihat sendiri suaminya itu Rasulullah SAW, ya, ketika di rumahnya itu tidak pernah pipis sambil berdiri. Ya. Namun Aisyah tidak mengetahui ketika Nabi sedang di luar, ya, di gurun, ya, tapi tidak mengetahui. Kemudian wa akhbaru Hudzaifah amma ra'a, ya. Dan Hudzaifah mengabarkan, memberitahukan apa juga yang dia lihat ketika Nabi pipis sambil berdiri, ya. Jadi apa yang dilihat Aisyah itu, ya, sesuai yang perbuatan Nabi yang dilakukan di dalam rumahnya, bahwa Nabi itu tidak pernah pipis sambil berdiri. Sedangkan Hudzaifah melihat Nabi pipis sambil berdiri ketika di luar rumah. Ya. Wa ma'lumun annal muthbita muqaddamun 'ala nafi'. Li'anna ma'ahu ziyadata ilmin. Ya. Dan sudah menjadi maklum, ya, bahwasanya yang dinafikan itu lebih didahulukan dalam sebuah hadis untuk menetapkan sebuah hukum, ya. Jadi untuk menetapkan sebuah hukum itu, ya, ketetapan sebuah hadis lebih didahulukan dibandingkan yang dinafikan. Li'anna ma'hu ziyadata ilmi, ya. Karena yang menetapkan ini memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang menafikan. Ya. Artinya apa? Artinya kedua-duanya boleh dilakukan. Namun yang lebih afdol itu pipis sambil duduk. Pipis sambil duduk. Kalau di toilet fasilitas umum gimana, Pak? Ada pilihan, ya. Ada pipis sambil berdiri, ada pipis sambil duduk. Namun dalam tinjauan medis, wallahu a'lam bishawab, lebih baik mana, Pak Dokter? Duduk atau berdiri, Pak? Hah? Jongkok atau duduk? Duduk mungkin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ini adab yang ke-10, ya. Yajuz al-baul qa'iman wal qu'udul afdal, ya. Boleh kencing sambil berdiri, namun duduk lebih utama.
Kemudian adab buang hajat yang ke-11. Wa yajibul istinzahu minal baul. Wa yajibu, wajib ya, beristinja ya, bersuci ya, dari air kencing setelah pipis. Hukumnya wajib ya. Betapa banyak ya sebagian orang setelah buang air kecil ya, tidak membersihkan air kencingnya, tidak bersuci kembali ya, ini berbahaya Pak ya. Kita lihat hadisnya ya. Fa'ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas namanya siapa? Abdullah. Namanya Ibnu Abbas itu Abdullah. Abdullah bin Abbas. Berarti bapaknya namanya Abbas. Abbas itu siapa? Paman Nabi SAW yang beriman. Ya, siapa lagi selain Abbas? Hamzah. Ya, Hamzah. Baik. Ya. Jadi riwayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ya bi qabraini. Ya. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Pernah melewati dua kuburan. Faqal, kemudian Nabi bersabda, ya, innahuma la yu'adzibani, ya, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jamaah ya. Yaitu salah satu mukjizat Nabi ya, bisa mengetahui penghuni kubur sedang diazab atau tidak ya. Dia mengatakan kepada kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dua penghuni ini sedang diazab, penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabir ya. Namun keduanya diazab di dalam kubur bukan karena dosa besar. Keduanya diazab di kuburan ya, di alam kubur bukan disebabkan karena dosa besar, kata Nabi SAW ya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baulihi. Salah satu di antaranya yang diazab dikarenakan tidak bersuci setelah buang air kecil, Pak. Nah, ini harus diperhatikan ya. Diajarkan adab juga ini kepada anak-anak kita ya. Lantaran dia tidak bersuci setelah buang air kecil bisa menyebabkan diazab di dalam kubur. Meskipun bukan termasuk dosa besar ya. Maka bahaya Pak ya. Kalau kita dapati toilet-toilet umum di terminal ya, itu ketika kita masuk gimana kira-kira? Sebagian toiletnya bau pesing ya. Bau pesing, tidak perhatian terhadap kesucian. Bahkan ketika seseorang buang air kecil ya, di jalan-jalan umum yang dilakukan manusia, kemudian ada air tergenang di sana, ini memudaratkan yang lainnya juga. Atau umpamanya ya, membuang air selokan untuk menyiram jalanan, ini juga mudarat buat pengguna jalan ya. Maka dari sini ya, kita harus perhatian terhadap kesucian setelah buang hajat, diantaranya buang air kecil. Pastikan ya betul-betul air kecil tersebut bersih, baik di tempat pembuangannya maupun di badan kita ya. Pastikan juga tidak terpercik di pakaian kita atau di celana kita, karena kenapa? Ancamannya adalah diazab di dalam kubur. Kemudian wa amal akharu ya, adapun yang satunya lagi, kata Nabi, fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Yang satunya lagi diazab di dalam kubur karena dia namimah. Namimah itu apa? Adu domba pada manusia. Ya. Diadu domba. Ke si A bilang seperti ini, ke si B bilang seperti ini. Akhirnya A dan B bersengketa, diadu domba. Jadi orang yang suka mengadu domba ya, diancam oleh Nabi SAW diazab di dalam kubur-kuburnya. Ya. Ini menunjukkan kemukjizatan Nabi SAW bisa mengetahui keadaan di alam kubur dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, seandainya kalian tahu
Apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Makanya atas berkat rahmat Allah, Allah tutup tuh suara orang-orang yang diazab di dalam kubur. Yang bisa mendengar siapa, kata Nabi SAW? Yang bisa mendengar tuh hewan. Saya pernah lihat di YouTube, kalau nggak salah Pak, ada sosial eksperimen, dia bawa hewan ke kubur. Ya, orang Amerika kalau nggak salah, bawa hewan ke kubur. Dia mendapati hewan ini bergerak tidak lazim sebagaimana di rumahnya. Bergerak tidak lazim, ya, kayak gelisah hewannya ketika diajak ke kuburan. Dari sini dia mengatakan jangan-jangan hewan ini mendengar sesuatu dari dalam kubur. Makanya kata Nabi SAW, ya, kita itu tidak bisa mendengar, ya, keadaan di alam kubur. Makanya kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Coba bayangin jemaah, kalau itu dibuka sama Allah, akhirnya apa? Kita bisa mendengar, ya, apa-apa yang ada di dalam kubur. Orang diazab, teriak, gimana kira-kira? Waduh, ya, masjid penuh atau sepi Pak? Penuh Pak masjid. Takut semua orang, ya. Nggak ada lagi ketawa-tawa, nggak ada lagi. Yang ada apa? Nangis. Aduh, jangan-jangan nanti saya seperti itu. Nangis semuanya. Makanya atas berkat rahmat Allah, Allah tutup semuanya. Ya. Nabi Sulaiman bisa mendengar suara binatang, bahkan bisa berbicara dengan binatang. Ya. Itu kekhususan mukjizat untuk Nabi Sulaiman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas berkat rahmat Allah, Allah tutup semuanya, Allah sitar, Allah hijab, sehingga kita tidak bisa mendengar, ya, suara-suara binatang berbicara, ya, bertasbih kepada Allah. Coba kalau kita bisa dengar, ya, kira-kira gimana Pak? Kita sepertinya nggak sanggup hidup di muka bumi. Semut lewat ngomong gitu, ya. Namun anehnya sekarang ada orang ngaku bisa ngomong sama semut. Ya, semut, katanya gurunya Nabi Khidir pula. Nabi Khidir itu sudah wafat. Nabi yang masih hidup, satu-satunya Nabi dan Rasul yang masih hidup sampai sekarang, Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Allah angkat ke langit keberapa? Sekarang Nabi Isa ada di langit keberapa? Keberapa? Kedua, betul. Nabi Isa itu sekarang di langit kedua. Bersama Nabi siapa? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu di langit kedua. Aku bertemu dua orang Nabi dari sepupu. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu sekarang di langit kedua, jasad dan ruhnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, tuh halu. Orang itu halu. Yang masih hidup sampai sekarang Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti akan Allah turunkan, ya, kapan kira-kira? Ketika Dajjal sudah keluar, ya, baru Allah turunkan Nabi Isa di Masjid Menara Putih Damaskus, ya. Kemudian kita lanjutkan jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Adab yang ke-12, adab buang hajat yang ke-12. Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Ya. Wala yastanji biha. Ya. Dan tidak boleh memegang kemaluan, ya, wala yumsiku dzakarahu, ya, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Ya, orang nggak perhatian ketika kencing megang kemaluan dengan tangan kanan. Tidak boleh, ya. Ini adab buang hajat. Wala yastanji biha, dan juga tidak boleh istinja, ya, cebok dengan tangan kanan, karena tangan kanan, ya, digunakan untuk hal-hal yang mulia. Sedangkan tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Jadi ketika antum buang hajat atau buang air kecil, maka jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan. Berarti tangan apa? Tangan kiri. Ya. Dan juga jangan cebok dengan tangan kanan, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Ya. Umpamanya kalau sudah disiram air mau dielap tisu, ya, tetap pegang tisunya tangan apa? Tangan kiri. Ya. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Begitu juga ketika BAB buang air besar, ya. Ketika sudah istinja dengan air mau dielap dengan tisu,
isinya dipegang dengan tangan kiri. Ya. Nah, ada sebagian orang itu nggak perhatian dengan adat Islamiyah. Para ulama mengatakan bapak itu punya tanggung jawab, seorang ayah itu ya punya tanggung jawab mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Ya, itu tugas, salah satu tugas dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Yang simpel-simpel saja Pak. Ketika Nabi mengajarkan pada anak kecil, ya gulam samillah wa yakul biyaminik wa yakul mimma yalik. Wahai anak kecil, ya kalau kamu makan sebutlah nama Allah. Ya. Kemudian makan dengan tangan kanan dan makan dari bagian yang terdekat. Ya. Dari sini para ulama mengatakan tugas seorang ayah salah satunya mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Hadis tentang tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing dan istinja dengannya, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyaminihi. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian bala kencing pipis, ya, fala yamassa dzakarahu biyamini, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan, ya. Wala yastanji biyamini, ya, dan jangan istinja dengan tangan kanan. Cebok dengan tangan kanan tuh nggak boleh Pak, ya. Jadi menyelisihi adab Islamiyah. Jadi harus diperhatikan, ya. Tangan kanan atau bagian tubuh bagian kanan itu untuk hal-hal yang mulia, sedangkan tubuh bagian kiri atau tangan kiri untuk hal-hal yang tidak mulia. Baik jamaah rahimakumullah, kita masuk, ya, adab buang hajat yang ke-13. Yang ke-13, wa yajuzul istanaja'u bil ma'i au bil ahjar. Ya, dan boleh, ya, istinja itu cebok jemaah, ya, boleh istinja atau cebok bil ma'i dengan air, atau bil ahjari atau dengan batu, ya, boleh dengan air atau dengan batu, wama fi ma'naha atau yang semisal dengannya, ya, atau yang semisal dengan air atau batu untuk istinja atau cebok, ya. Wal ma'u afdol, namun beristinja dengan air lebih afdol, ya. Jadi kalau antum lagi buang hajat di kamar mandi ada air, ada batu, pilih mana? Pilih air, ya. Pilih batu boleh nggak? Ini ada air, ada batu, ya, sengaja dua-duanya disiapkan untuk apa? Istinja. Kemudian ada yang milih batu untuk istinja, boleh tidak? Boleh, namun air lebih afdol, ya. Saya dapati, ya, cerita orang kafir tuh Pak. Ketika ada World Cup di Qatar. World Cup di Qatar waktu itu, ya. Orang kafir itu bicara seperti ini. Saya dapati itu di artikel, ya, internet. Ternyata kata dia, ya, istinja dengan air itu nikmat, ya. Jadi selama ini dia kalau buang hajat tuh istinjanya dengan apa? Tisu. Orang barat Pak. Begitu nonton Piala Dunia di Qatar Pak, dia nyobain cebok atau istinja dengan air, kata dia ternyata nikmat. Seumur hidup baru pertama kali saya istinja dengan air. Kemana aja tuh orang? Jadi selama di negaranya dia itu istinja atau cebok dengan tisu, ya. Dengan tisu, ya. Itu kan kalau dengan tisu nggak bersih repot Pak, ya, repot, ya. Makanya Islam itu Masya Allah menjaga benar-benar kebersihan, karena Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, jamil itu indah, bersih, yuhibbul jamal, dan menyukai kebersihan, menyukai keindahan. Jadi seorang muslim itu harus indah, rapih, resik, wangi. Kenapa? Karena Allah mencintai keindahan, bukan yang kumel, acak-acakan, ya, kucel, dekil, ya. Enggak. Baik, kita lanjutkan, ya.
An Anas radhiyallahu anhu, ya. Dalilnya dari Anas radhiyallahu anhu. Qal. Di sini Anas maksudnya Anas bin Malik, ya. Dan Anas bin Malik merupakan salah seorang sahabat yang meninggal paling terakhir. Yang meninggal paling terakhir. Anaknya banyak, ya. Istrinya lebih dari satu. Kemudian hartanya banyak berkat doa Nabi kepada Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk WC, ya, lalu saya dan seorang pemuda yang seumur dengan saya, ya, membawa setimba air dan tongkat untuk Nabi ketika Nabi buang hajat. Jadi Anas dan seorang pemuda yang seumuran dengan Anas bawa setimba air dan tongkat, ya. Fayastanji bil ma'i. Lantas Nabi SAW beristinja atau cebok dengan air. Disediakan air, disediakan tongkat. Tongkatnya dari kayu, Pak. Maka Nabi memilih air. Maka dari sini, ya, para ulama mengatakan al-ma'u afdal, air itu lebih utama untuk istinja, untuk cebok, ya. Kemudian dalil yang lainnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, ya. Apabila salah seorang di antara kalian pergi untuk buang hajat, ghaid itu buang hajatnya BAB, Pak. Untuk BAB, ya. Wal yadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar. Maka dia bawa 3 buah batu. Bawa 3 buah batu. Fal yastatib biha, ya. Dan bersucilah dengannya. Jadi istinjanya dengan 3 buah batu. Fa innaha tujzi anhu, ya. Karena 3 buah batu itu cukup baginya. Dahulu kita pernah bahas, ya, ketika Nabi buang hajat di tempat, ya, di gurun pasir, salah seorang sahabat, ya, berinisiatif, Nabi minta 3 buah batu, dicari sama salah seorang sahabat tersebut, hanya mendapati 2. Kemudian satu lagi apa? Kotoran keledai, ya. Kemudian Nabi ambil 2 batu tersebut, kemudian membuang kotoran keledai. Kata Nabi, huwa rijsun, ya. Kotoran ini adalah najis, lagi keji, ya. Kotor lagi keji, ya. Jadi boleh bagi kita untuk beristinja dengan 3 buah batu, ya. Itu sudah cukup baginya untuk bersuci, kata Nabi SAW. Nah, kalau dalam situasi darurat, jamaah, mungkin, ya, bagi kita nanti suatu saat mengalami situasi darurat yang nggak ada air umpamanya, ya, maka nggak usah kehilangan akal, Pak. Cari batu, ya. Berapa buah? 3, ya. Lebih boleh tidak? Boleh, ya. Boleh. Baik, nah ini adab yang ke-13, ya. Kemudian kita masuk yang berikutnya, adab buang hajat yang ke-14. Wala yajuzu al-iktisaru ala aqalla min salasati ahjar, ya. Tidak boleh, ya, beristinja dengan batu kurang dari 3 buah batu. Tidak boleh beristinja dengan batunya tersebut kurang dari 3 buah. Berarti minimal berapa buah? 3 buah batu, itu minimal, ya, itu minimal 3 buah batu. Dalilnya an Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi yang berasal dari mana? Betul, dari Persia. Faris itu Persia, ya. Sekarang namanya Iran, ya. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dulunya ahlul kitab yang taat, Pak. Beliau tahu akan hadirnya, ya, Nabi penutup
yang bernama Muhammad. Ya. Kemudian beliau ya ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Proses hijrah beliau tuh ya, Masya Allah ya, luar biasa perjuangan beliau sampai bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ke kota Madinah ya, dijadikan budak. Ya. Dijadikan budak, dipekerjakan sampai bertemu Nabi. Kemudian dia lihat, ya, bolehkah aku melihat apa pundakmu? Ya, kemudian diperlihatkan oleh Nabi, ternyata ada tanda kenabian. Ya, maka Salman menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Jadi prosesnya panjang dari Persia, ya, ingin berjumpa dengan Nabi SAW sampai rela menjadi budak. Ya, makanya ketika perang Khandaq, Farid itu atas idenya siapa? Atas idenya Salman Al-Farisi. Masya Allah, ya, ahli strategi perang juga Salman Al-Farisi ini. Nah, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, annahu qila lahu, bahwasanya ada yang mengatakan kepadanya, ya, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta khora'ah. Iya. Sungguh nabi kalian mengajarkan, ya, telah mengajarkan semua perkara, ya, sampai perkara buang hajat. Faqal ajal, maka Salman mengatakan betul. Ya, betul. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Ya. Sungguh ya, Nabi SAW melarang kami ya menghadap kiblat ketika sedang BAB, buang air besar, atau baul, atau ketika buang air kecil. Au an nastanjia bil yamin, atau beristinja dengan tangan kanan, ya. Au an nastanjia bil aqalla min salasati ahjar, atau beristinja ya dengan batu kurang dari tiga buah, kata Salman Al-Farisi, ya. Au an nastanjia bi raji', atau beristinja dengan kotoran binatang, ya. Au bi azbin, atau beristinja dengan tulang. Ya. Jadi ada salah seorang yang takjub mengatakan kepada Salman Al-Farisi, ya, luar biasa Nabi kalian tuh mengajarkan kepada kalian semua perkara sampai perkara buang hajat. Kata Salman apa? Betul, memang seperti itu Nabi kita. Ya. Kemudian Salman menjelaskan, ya, kalau buang hajat tidak boleh menghadap kiblat, ya, tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, kemudian tidak boleh beristinja dengan batu kurang dari tiga buah, ya. Kemudian tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang, dan juga tidak boleh beristinja dengan tulang hewan. Ya. Baik, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir adab buang hajat yang terakhir, wala yajuzu al-istizharu bi azmin warwas, ya, dan tidak boleh beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Tidak boleh istinja atau cebok, ya, dengan tulang dan kotoran hewan, ya. Dalilnya an Jabir radhiyallahu anhu qol, dari Jabir radhiyallahu anhu qol, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yutamassaha bi azmin au bi ba'rin, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan tulang binatang atau dengan kotoran binatang. Ya, ini dalil menunjukkan bahwasanya ketika kita buang hajat, maka kita tidak boleh beristinja dengan kotoran atau dengan tulang binatang. Dan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Dan selesai kita membahas adab buang hajat. Di sini ada 15 poin, ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, sehingga kita bisa ittiba'ur rasul, ya, bisa mengikuti tuntunan Nabi ketika sedang buang hajat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan, jemaah, silakan. Iya, Pak. Gimana, Pak?
tidak Iya jelas Nabi mensucikan, jelas ya, tidak sebutkan dalam hadis. Jadi setelah mensucikan air kencingnya, ya sudah beristinja, Nabi wudu. Namun ketika sampai bagian kaki, Nabi hanya mengusap di atas khufnya, ya, tidak melepas sepatu. Nah ini ada fikihnya tersendiri, mengusap di atas khuf, ya. Nanti kita akan bahas ya, di antara syarat mengusap di atas khuf harus punya wudu sebelumnya. Ya, sebagian ulama menyebutkan harus punya wudu sebelumnya. Jadi ketika batal, wudu kembali, tidak usah lepas sepatu. Namun syaratnya dia harus punya wudu dari rumah, ya, dari rumahnya. Kalau belum punya wudu ya mau nggak mau harus membuka sepatu. Jadi simpelnya jamaah, kalau antum mau keluar rumah ya, wudu dulu aja. Wudhu dulu ya. Nanti kalau memperbarui wudhu lagi, ketika membasuh kaki tidak perlu lepas sepatu, cukup mengusap atas khuf sekali bagian kanan, sekali bagian kiri, ya. Begitu juga perempuan, tidak usah lepas kaos kaki, tinggal mengusap di atas kaos kakinya saja, ya. Namun syaratnya harus memiliki wudhu dari rumahnya. Nah, ini riwayat dari Hudzaifah, tidak disebutkan di dalam hadis tersebut, ya. Namun Nabi SAW setelah buang hajat, ya, dipastikan bersuci, ya, bersuci bisa dengan air dan sebagainya, ya. Dan di sini disebutkan berwudu, berarti bersuci dengan air, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi, silakan Pak. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-15 dari Jabir radhiyallahu anhu, ya. Afwan. Jabir ini salah seorang sahabat yang mulia, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Bahwa Nabi melarang beristinja dengan azmin au bi ba'rin, dengan tulang binatang atau dengan kotoran binatang. Karena dulu itu, ya, orang-orang Arab jahiliyah, ya, ketika tidak mendapati air, biasanya setelah buang hajat itu apa aja dibuat istinja. Ya, ada tulang diistinja dengan tulang, ya. Ada kotoran binatang, diantaranya kotoran apa? Keledai, ya. Sebagiannya buat istinja sama orang-orang Arab jahiliyah. Kotoran buat cebok, bayangin Pak, ya. Jadi kotoran keledai itu agak keras seperti batu, ya. Bentuknya tuh, kontur kotoran keledai itu keras seperti batu. Kalau kotoran kuda gimana Pak? Pernah lihat kotoran kuda? Ya kan menggumpal juga kalau nggak salah, ya. Ya 11-12 lah, orang bentukannya sama, keledai sama kuda, ya. Namun kotoran keledai lebih keras, ya. Nah sebagian orang Arab jahiliyah ketika buang hajat, ya, ketika mendapati kotoran keledai, istinya dengan kotoran keledai. Padahal kata Nabi SAW, huwa rijsun, ya, kotor lagi keji, kotoran keledai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi jemaah? Ya Pak. kalau seandainya tangannya itu Tangan setruk yang kiri gitu ya. Ya. Iya. Bagus. Kalau ada seorang sakit, ya, tangan kanannya tidak bisa digerakkan karena sakit stroke dan yang lainnya, ya, ada sesuatu dengan tangannya, maka ketika buang hajat bolehkah menggunakan tangan kiri, ya. Jadi dalam syariat itu ada yang namanya doruri itu darurat, hal-hal yang darurat, ya. Maka ketika tidak bisa digerakkan tangan kanannya, boleh beristinja dengan tangan kiri. Dan ini masuk dalil firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita nggak mampu menggerakkan tangan kanan karena ada sesuatu penyakit, ya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa istinjanya dengan tangan kiri, ya. Bahkan makan dengan tangan kiri mau nggak mau, ya. Kalau nggak ada yang nyuapin kan sendiri tangan kiri, ya. Kalau tidak ada yang nyebokin juga mau tidak mau dengan tangan kiri. Maka ini bab darurah, ya, bab darurat, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, ya, tangan kanan
bisa digerakkan, bisa dipakai, malah pakai tangan kiri. Ya. Seperti ada salah seorang sahabat, salah seorang yang meledek Rasulullah, ya. Ketika Nabi SAW ya mengajarkan adab makan dengan tangan kanan, ya. Semua yang mulia dengan tangan kanan. Akhirnya dia ledek Nabi SAW, kemudian kata Nabi, sungguhnya sebentar lagi tanganmu tidak akan bisa digerakkan. Betul, nunggu akhir tangan kanannya Pak, ya. Karena mengolok-olok apa? Nabi SAW. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya, penyakit dan yang lain yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan anggota bagian tubuh kita, maka ini masuk bab darurat. Masuk bab darurat, sehingga kita boleh menggunakan tangan kiri untuk makan, untuk istinja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.